Cianjur. Oke, kasus Vina sebaiknya jaksa jangan melimpahkan berkasnya ke pengadilan negeri. Sebaiknya jaksa mengembalikan berkasnya berulang-ulang bila perlu. Karena kalau Peggy diadili dan kalau nanti Peggy dinyatakan bersalah, maka akan ada dua putusan pengadilan yang bertentangan berdasarkan BAP yang berbeda. Tahun 2016 disebutkan pelakunya 11, tapi tahun 2024 di BAP disebutkan dua dari 11 ini, yaitu yang DPO dinyatakan fiktif. Dan pertentangan kan? Pertentangan yang kedua tahun 2016 disebutkan bahwa Peggy ini adalah pelaku kata para saksi. Tapi di BAP 2024, 5 dari pelaku menyatakan bahwa Peggy bukan pelaku. Di tahun 2016 disebutkan tidak ada pelaku yang fiktif, tapi sekarang ada fiktif. Di tahun 2016 disebutkan dua DPO inilah yang mengantarkan mayatnya ke flyover, ikut memerkosa. Tapi di 2024 disebutkan fiktif. Jadi kalau kasus Peggy diadili akan menimbulkan semakin buram, semakin pertentangan kasus. Jadi mendingan kejaksaan meminta agar tahun kasus 2016 disidik ulang, diperiksa, bahkan kami minta agar dibentuk tim pencari fakta untuk mencari sebenarnya apa kejadiannya. Membawa Peggy pengadilan bukan membuat persoalan menjadi jelas, malah akan menimbulkan putusan pengadilan yang saling bertentangan nanti, menimbulkan ketidakpuasan di masyarakat. Itu aja. Bang, musiknya boleh matiin bentar bang, kecilin gitu. Izin ya Bang. Maaf ya. Iya, kenapa? Ya. Bang Hotman, kalau kemunculan Peggy Cianjur, Bang Hotman, gimana Apa? tanggapannya kemunculan Peggy Cianjur yang klarifikasi itu Bang? Saya tidak mau komentar apapun, saya hanya berdasarkan BAP. BAP menyatakan 5 terpidana mengatakan bukan Peggy pelakunya, hanya 1 yang mengatakan. Maka sebaiknya kejaksaan memerintahkan agar semua terpidana di BAP ulang oleh penyidik, tapi harus didampingi oleh tim pengacara dan juga LPSK agar para terpidana ini tidak merasa diintimidasi, agar yakin diri, ya. Jadi saya nggak begitu yakin isi BAP yang dibuat tahun 2024 karena bertentangan dengan BAP tahun 2016. Bang, Tapi gimana menurut bang Abang- tanggapannya soal Presiden Jokowi tidak menggubris pendapat abang tentang Tanya aja pemerintah? beliau, ya. Kecewa juga nggak sih bang? Tanya aja beliau. Siapa yang nggak kecewa? Kecewalah, ya. Ini kasus tidak bisa lagi dibongkar kalau hanya dengan jalur KUHAP, kalau hanya dengan jalur persidangan Peggy. Tidak akan terbongkar. Satu-satunya harus dibentuk tim pencari fakta dari universitas kalau memang mau ditemukan pelaku sebenarnya. Membawa kasus Peggy buru-buru ke persidangan itu hanya taktik agar kasus ini seolah-olah sudah selesai. Padahal masyarakat semakin bingung karena nanti akan ada 2 putusan pengadilan yang saling bertentangan. Ya, kalau Peggy Cianjur sendiri menurut Abang perlu diperiksa polisi nggak? Saya tidak mau komen soal itu. Ya bang, kan kemarin sidang pra peradilan di cancel nih bang. Tanggapan abang Bukan sebagai di cancel, ditunda ya. Ditunda, ya. Itu biasa itu Ditunda. kalau belum hadir, nggak apa-apa. no, katanya bukti-buktinya kurang lengkap. Nggak, Menurut kan abang belum, bagaimana bang? baru ditunda, belum ada putusan. Jadi tunggu aja dulu, ya. Tapi Polda Jabar siap nggak menurut Abang? Saya nggak tahu, tanya Polda Jabar dong, ya. Katanya Sekali lagi membawa kasus Peggy ke persidangan tidak membuat kasus Peggy menjadi terang benderang, malah menjadi semakin semeraut. Karena kalau kasus Peggy dibawa ke persidangan, berarti akan ada 2 berkas BAP yang saling bertentangan, yaitu BAP tahun 2016 dan BAP tahun 2024. 2 BAP yang bertentangan, bakal ada 2 putusan pengadilan yang bertentangan, maka kasus ini akan semakin kacau beliau, kacau balau, ya. Jadi jangan, saya mohon kepada kejaksaan agar jangan begitu saja menerima pelimpahan berkas perkara dari penyidik. Minta di BAP ulang semua terpidana ini, minta diperiksa ulang saksi-saksi yang meragukan. Misalnya ada saksi mengatakan di malam-malam bisa melihat 100 meter, ya, itu tidak masuk di akal, ya. Jadi mentargetkan Peggy agar segera divonis
adalah strategi yang kurang tepat, itu menciderai penegakan hukum. Bang, tadi kan abang bilang 5 dari 7 terdakwa mengakui tidak mengenal Peggy yang tertangkap Bukan. sekarang. 5 dari terpidana di dalam BAP 2024 menyatakan bukan Peggy pelakunya. Ya, anggap 1 mengatakan Peggy pelakunya, jadi 5 lawan 1. Bang, anggap Bang kalau memang benar salah tangkap. Menurut abang sebagai kuasa hukum atau pakar hukum melihatnya apa sih Bang yang terjadi kepada masyarakat? Justru karena tidak tahu saya apa yang terjadi, makanya harus dibentuk tim pencari fakta. Kalau misalnya benar salah tangkap, akankah masyarakat tidak percaya dengan kepolisian, Bang? Sekarang ini sudah rakyat sangat kecewa, hanya itu jawaban saya. Ya. Sangat kecewa. Makanya sangat diharapkan Pak Jokowi, walaupun ini menyangkut rakyat miskin, menyangkut para buruh bangunan, apa salahnya sih Pak Jokowi berani membentuk tim pencari fakta dari para profesor hukum pidana dari universitas. Kasus Vina tidak bisa lagi dibongkar. Misteri sebenarnya hanya dengan jalur pemeriksaan melalui KUHAP atau Pro Justisia, karena sepertinya yang difokuskan hanya Peggy. Kalau Peggy dinyatakan bersalah, maka BAP-nya bertentangan dengan BAP tahun 2016. Kalau Peggy dinyatakan tidak bersalah, sama juga berkas perkara saling bertentangan. Jadi akan ada 2 putusan pengadilan yang berkas perkaranya, yang BAP-nya satu sama lain bertentangan. Itulah namanya keadilan. Berkas Peggy kan dikembalikan oleh Kejari. Itu salah satunya, Bang. Lengkap. Itu prosedur biasa, itu P19. Bang, bagaimana tanggapannya Rudiana muncul ke publik main badminton Main badminton, pada Bang. HUT Bayangkara? Saya dari awal sudah mempertanyakan kelakuan dari Rudiana karena saya menghubungi dia tidak mau jawab. Tahu-tahu sekitar 2 minggu lalu ada oknum mengaku utusan dia minta agar kami sebagai kuasa hukum dari Rudiana, tapi sepertinya seolah ada syaratnya bahwa Peggy lah pelakunya dan kami tidak mau. Ya, anehnya Propam sudah memeriksa, katanya tidak ada pelanggaran kode etik. Kalau tidak ada pelanggaran kode etik, kenapa BAP 2016 bertentangan dengan BAP 2024? Pengakuan dari para terpidana yang Anda sudah pada saat diperiksa diperlakukan yang tidak manusiawi, itu harusnya diperiksa oleh Propam. Tapi kayaknya Propam pun tidak cukup bentuk tim pencari fakta. Makasih. Katanya tersangka orang penting, Bang. Nggak tahu, no comment. Makasih, yuk. Ya, sudah. Oke. Ya. Makasih, Bang Hotman. Tutup, Pak.